Bang Ijo. Silakan perkenalkan dari mana. Saya dari Kalbar, saudaraku. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang mau disampaikan pada kita semua di sini yang masih sama-sama belajar ini, abangku? Iya, mungkin hanya sekedar pertanyaan saja, saudaraku, karena tadi saya menyimak sedikit bahwa yang butuh itu bukan manusianya, tapi makhluknya, tapi Allah itu sendiri yang butuh kepada ciptaannya. Itu seperti apa penjabaran secara keilmuannya dan rujukannya kemana bahwa Allah itu butuh kepada ciptaannya gitu, saudaraku. Alhamdulillah, memang selama ini kita telah terdoktrin seolah-olah manusia yang butuh Tuhan. Tapi selama ini manusia tak pernah bertemu Tuhan. Bagaimana mungkin dikatakan manusia butuh Tuhan, sedangkan manusia masih jadi Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Logikanya begini, bila kita yang butuh Tuhan, pasti kita bisa memilih. Pasti Tuhan akan menawari kita, hei Abdul Halim, kamu butuh aku kan? Ya, jadikan aku begini, jadikan aku orang kaya, jadikan aku orang yang banyak ilmu, yang jadikan, berarti aku yang butuh Tuhan. Tapi realitanya Tuhan tidak nawar-nawarin kita, tiba-tiba kita dicipta, kita tiba-tiba ada. Nah, berarti siapa yang butuh? Karena Tuhan menciptakan manusia supaya nyata keberadaan Tuhan. Kenapa? Manusia adalah bukti keberadaan Tuhan itu sendiri. Tanpa manusia, Tuhan tidak bisa dikatakan ada. Bila tanpa manusia, siapa yang bisa bilang Tuhan itu ada? Ya tidak, Kang Mas. Bisa dipahami? Masih belum puas, saudaraku. Pantaskah kira-kira ungkapan butuh itu kepada Sang Pencipta? Alhamdulillah. Kalau memang pantas, yang saya pertanyakan, rujukan dari sebuah ungkapan butuh itu bahwa Tuhan itu butuh kepada ciptaannya, itu kemana rujukannya, saudaraku? Artinya bukan hanya sekedar asumsi atau hanya modal nikat saja begitu kira-kira. Silakan. Rujukannya sangat amat nyata. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bukan sesuatu yang berkuasa atas Tuhan. Selama ini kita memahami aku butuh Allah, seolah-olah kita merasa berkuasa atas diri kita sendiri untuk ibadah. Seolah-olah kita merasa berkuasa sendiri untuk sholat. Seolah-olah kita merasa berkuasa sendiri untuk mengabdi. Tapi selama ini apa yang kita perbuat bukan kembali kepada Allah, tapi selama ini kita hanya mengikuti hawa nafsu kita sendiri yang merasa ada. Hawa nafsu kita sendiri yang merasa hidup seolah-olah butuh Allah. Padahal Allah lah yang berkuasa atas manusia, ya tidak? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Saya sepakat, saudaraku. Tetapi ungkapan bahwa Sang Pencipta itu berkuasa bukan berarti pantas dikatakan bahwa Sang Penguasa itu butuh kepada yang dikuasai. Sudah? Seperti apa, saudaraku? Alhamdulillah. Kira-kira Anda ini dikuasai Allah? Ya. Nah, bila Anda dikuasai Allah, berarti Anda tak punya kuasa lagi untuk bergerak. Anda tak punya kuasa lagi untuk hidup. Anda tak punya kuasa lagi untuk merokok. Anda tak punya kuasa lagi untuk sholat. Anda tak punya kuasa lagi untuk bekerja dan sebagainya. Ya tidak? Itu sepakat, saudaraku. Tetapi ungkapan bahwa Sang Pencipta butuh kepada ciptaannya atau Sang Penguasa butuh kepada yang dikuasainya,
Ungkapan butuh. Alhamdulillah. Ungkapan An butuh itu seperti apa, saudaraku? Seperti apakah Alhamdulillah. memang ada di dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan butuh kepada ciptaannya begitu? Kira-kira Anda apa yang ada pada diri Anda itu milik Allah atau milik Anda? Kuasa, kehendak, penglihatan, pendengaran itu milik Anda pribadi ataukah milik Allah? Ya, milik Bisa Allah di semua. Nah, kalau Anda sudah tahu milik Allah, berarti Anda kan tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ya, betul. Relakah Anda tidak ada? Ya. Nah, kalau Anda tidak ada, mestinya kan enjoy. Wong tidak ada. Diadakan oleh yang ada. Diperankan oleh yang berkuasa. Dirokokkan oleh yang menghidupi. Disolatkan oleh yang menghidupi. Kita mah enjoy saja. Bisa diterima? Ya, secara pernyataan penjabaran Anda ya masih kurang puas saja, saudaraku. Artinya Anda tadi mengungkapkan sebuah ayat bahwa Allah segala sesuatu dikuasai oleh Allah. Pertanyaan saya itu, apakah sang penguasa butuh dengan yang dikuasai gitu? Alhamdulillah, jelas sangat amat butuh Allah kepada makhluknya. Apa buktinya? Makhluknya semua butuh dikuasai oleh Tuhan. Ya tidak? Ungkapan butuh itu, rujukan Anda kemana, saudaraku? Bahwa Allah itu memang butuh kepada ciptanya. Gitu. Itu yang saya pertanyakan, saudaraku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua dan Allah pula lah yang menguasai apapun yang kamu kerjakan. Berarti yang butuh siapa? Manusianya kah atau Tuhan yang butuh menguasai manusia? Ayat itu sedikit saya pahami bahwa sang pencipta itu hanya menetapkan bahwa dirinya sang pencipta, atau di situ menginformasikan bahwa sang pencipta yang menciptakan. Nah, apakah itu juga merujuk ketika Allah menciptakan butuh kepada ciptaannya? Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kepahaman kita selama ini seolah-olah Allah di langit, seolah-olah Allah di surga, terpisah dengan kita. Lah kalau Allah terpisah dengan kita, lah kita ini siapa? Bisa dipahami? Bisa dipahami kan, Mas? Ya, masih belum ada kepuasan. Ya bersabarlah. Yang penting enjoy saja. Iya, enjoy aja, saudara. Yang memang pasti saudaraku, ada yang paham, ada yang tidak paham. Mestinya yang paham juga enjoy dan yang tak paham juga enjoy. Karena begini, yang paham dan yang enjoy. tidak paham Allah yang menguasai. Iya, silakan abangku. Iya, karena abang sudah berani mengungkapkan sebuah ungkapan apalagi tentang agama ya. Ketika sudah dinarasikan di ranah publik, tentu ini sudah berkaitan dengan ilmu, kan begitu, saudaraku. Kalau memang itu adalah pribadi Anda, keyakinan Anda, bahwa pandangan Anda seperti itu adalah benar untuk pribadi Anda, saya kira tidak ada masalah begitu. Tetapi yang menjadi masalah ketika bernarasi namun tidak sesuai dengan dalil itu sendiri, kemudian memberikan sebuah penjabaran tentang agama itu hanya menurut asumsi, saya rasa itu akan jadi polemik juga nanti terhadap teman-teman di sini. Jadi harapan saya juga sesuai dengan rujukan, atau kalau misalnya membawa sebuah ayat Al-Quran, ya narasi kita harus tetap sesuai dengan ayat itu gitu.
Jadi biar tidak rancu gitu. Alhamdulillah sudah. Ya saudaraku. Alhamdulillah. Memang Al-Quran itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Karena kebanyakan manusia selama ini terfokus, terjerat, terpenjara dengan Al-Quran yang tertulis saja. Mengimani hanya yang tertulis saja. Padahal dari Quran yang tertulis itulah agar supaya manusia bisa masuk ke dalam Al-Quran yang tidak tertulis. Di mana dia? Di dalam dada setiap manusia. Itulah Alkitab yang agung. Disitulah ayat-ayat Allah yang nyata, yang jelas. Bila manusianya sudah tersungkur sujud di dalam Baitullah. Di mana Baitullah? Di dalam kerajaan hati. Inilah Baitullah. Qalbun mu'minin Baitullah. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Tapi qalbun kafirin Baitun-nas. Bila hatinya orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, bila di dalam hatinya masih ada wujud manusianya. Jadi tergantung Anda semua, Anda berdiri di mana. Yang penting enjoy saja. Lanjut abangku. Ya, banyak pandangan yang saya temukan di room-room sebelah ataupun di room manapun. Di dalam berdiskusi tentang agama, malah lebih kepada asumsi atau lebih kepada pandangan diri sendiri, saudaraku. Dan itu perlu dijadikan renungan agar jalan kita itu tidak menjadi jalannya sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Maka ketika kita punya pandangan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, ini pasti rancu, saudaraku. Ya, ada di bawah Bunga Desa. Saya juga ingin menanggapi ini typingan dari di bawah bahwa saya sedang mencari Tuhan. Apakah ketika sudah paham tentang ilmu hakikat ataupun makrifat, mereka semua di situ sudah merasa bertemu dengan Tuhan? Kira-kira seperti apa, saudaraku? Alhamdulillah. Jadi tanda-tandanya orang atau manusia yang sudah bertemu Tuhannya adalah ketika manusia sudah fitrah diri manusianya sebagai makhluk. Selama ini saya dan kita semua ngaku-ngaku jadi makhluk. Berarti makhluk itu kan tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berilmu. Kenapa? Karena semua sifat itu sifat Tuhan, bukan sifatnya makhluk. Makhluknya enjoy saja. Tapi kebanyakan kita selama ini mengaku jadi makhluk, tapi prakteknya masing-masing manusia jadi holik sendiri di dalam dadanya. Seolah-olah hidup ini hidupku manusia, badan ini badanku manusia. Kuasa ini kuasaku manusia, penglihatan ini penglihatanku manusia, pendengaran ini pendengaran manusianya. Jadi selama ini manusianya telah jadi saingan Tuhan. Tapi yang dicari-cari Tuhan yang gaib, yang tidak ada. Tuhan yang nyata pada dirinya tidak dicari, tapi cari Tuhan yang tidak ada. Begitu abangku. Bisa dipahami? Begini, saudaraku. Teman-teman yang sudah belajar hakikat ataupun ma'rifat, dia banyak sekali dengan bernarasi hanya dengan bermodal keberanian saja bahwa dirinya sudah bertemu dengan Tuhan. Itu banyak, saudara. Itu banyak. Bertemu dengan Tuhan itu seperti apa gitu loh. Kemudian langkah-langkah untuk bertemu dengan Tuhan itu sendiri, ada yang tidak mampu menjabarkan sesuai dengan keilmuan gitu.
dengan apa yang sudah ditetapkan oleh nas Al-Quran. Sehingga ini menjadi asumsi pada akhirnya. Kalau sudah asumsi, tidak paham terhadap Al-Quran itu sendiri, ya seenedewi gitu. Jadi yang perlu kita renungkan bersama, kita tadabburi bersama, kita diskusikan bersama Al-Quran itu biar kita lebih terarah, lebih bijaksana di dalam menjalani atau memahami Al-Quran. Saya harap seperti itu, saudaraku. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya makmum pada Anda. Bagaimana coba jelaskan kepada saya dan kita semua yang ada di sini, abangku, tentang Al-Quran atau tentang kemakrifatan. Saya pun juga sama-sama belajar di sini. Saya pun juga butuh wawasan dan pengetahuan. Siapa tahu abangku bisa menjelaskan pada saya. Silakan abangku. Saya bukan ahli agama, saudaraku. Saya juga bukan orang yang alim tentang Al-Quran atau memahami tentang Al-Quran. Tetapi sedikit yang saya pahami, bahwa yang seringkali menjadi ungkapan teman-teman di sini semua, bahwa Al-Quran itu kalimatnya Iqra. Iqra, bacalah. Banyak teman-teman yang memberikan sebuah arti itu langsung kepada diri kita. Ya, bacalah diri gitu. Kenali diri seperti itu, ya. Saya juga punya pandangan tentang hal itu, bahwa Iqra itu bukan hanya sekedar itu gitu. Tetapi bacalah Al-Quran itu gitu. Al-Quran itu kita harus baca, dan kemudian bukan hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana kita berpikir terhadap Al-Quran, lalu kemudian memahami isi-isi daripada Al-Quran itu, sehingga kita punya kemampuan untuk membaca diri, lebih terarah di dalam membaca diri. Saya kira seperti itu, saudaraku. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat hadir bagi sahabatku yang baru hadir, perkenalkan dirinya. Silakan abangku. Kita berdiskusi, belajar bersama, sama-sama belajar. Silakan abangku yang baru hadir, perkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abayu dari Jambi. Ya. Oh, dari Jambi. Ya. Apa yang mau disampaikan pada kita di sini yang masih sama-sama belajar, abangku? Iya. Ada tambahan. Menurut pemahaman saya, kalau untuk ma'rifat tadi, sebenarnya itu kan melalui proses, nggak begitu gampang kita ke ma'rifat tadi kan. Melalui proses dengan cara ritualnya, dengan cara zikirnya, dengan cara pola perbuatannya, kan gitu. Maka semua itu kalau kita nggak melalui proses, hanya mengaku saja, ya gimana untuk menyikapinya, kan gitu. Banyak yang di kolam-kolam mengatakan ma'rifat lah, inilah itulah, tapi kalau nggak melalui proses, ya namanya cerita bohong, kan Bapak, kan itu maksudnya. Jika kan banyak yang mengakui hal itu, sesungguhnya sudah ma'rifat, sudah tahu Allah, bahwa dirinya Allah, ya memang kita juga kan tidak menyalahkan mereka gitu kan, tapi pada dasarnya bagi yang ma'rifat itu melalui proses gitu. Makasih Guru, makasih. Ya. Saya sedikit ingin menambahkan, saudaraku, saya dengan Bang Enjoy aman-aman saja sebenarnya, tetapi lebih kepada sharing, ya. Yang pasti saya ingin mengatakan juga kepada teman-teman, atau lebih kepada Bang Enjoy sendiri, dari awal Bang Enjoy mengungkapkan bahwa Allah itu butuh. Ini perlu di hati-hati, saudaraku. Ya, bahwa yang saya pahami, Allah itu hanya menetapkan saja, menetapkan apa yang sudah menjadi kehendak Allah gitu. Jadi bukan berarti Allah butuh gitu. Ketika Allah menetapkan sesuatu atau memperlihatkan atau menginformasikan, itu hanya sebagai informasi biar makhluknya, biar ciptaannya ini tahu gitu loh, bahwa akulah sang maha kuasa, begitu kira-kira. Artinya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya gitu. Bukan berarti ketika Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah butuh terhadap yang dikuasainya, begitu. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran kita juga paham, ya, kita juga sudah tahu, teman-teman di sini semua sudah tahu bahwa ada sebuah ayat, kenapa engkau tidak berpikir? Allah berikan akal, Allah berikan pikiran, kemampuan, lalu kemudian
apakah kalian tidak memahami seperti itu dalam Al-Quran? Maka dari situ ya kita harus juga belajar masuk ke itu gitu. Jadi jangan sekedar kemudian kita punya pandangan lalu kemudian pandangan itu adalah sebuah kebenaran. Saya rasa perlu renungan gitu. Jangan langsung diponis bahwa itu ungkapan itu sudah sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Begitu saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Kang Mas. Saya aja saja mendengar semuanya. Silakan Bapak Guru semuanya, mungkin saya boleh bertanya ya. Silakan abangku ditanggapi. Siapakah yang sebenarnya yang menciptakan keinginan yang ada di dalam tubuh saya atau kebutuhan terdetik kebutuhan di dalam hati saya ini, siapakah yang menciptakan? Atau bicara suara saya ini siapakah yang menciptakan? Itu Pak. Soalnya saya bertanya ya, ketika ada pertanyaan di dalam diri saya ini saya ciptakan sendiri, apakah ada yang menciptakan? Karena ada ayat Al-Qur'annya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari upaya Allah. Jadi ketika ada upaya semangat, upaya keinginan di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, itu siapa yang menciptakan? Apakah terjadi begitu saja? Apakah ada yang menciptakan keinginan di dalam diri saya itu? Ketika saya berpikir bahwa ini saya yang menciptakan pikiran saya dihadapkan dengan ayat tadi bahwa tidak ada daya upaya kecuali daya upaya Allah. Terus manusia itu sebenarnya apa sih kerjaannya? Semuanya diciptakan oleh Allah. Sebenarnya manusia itu apa sih? Untuk apa kerjanya itu loh? Monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Abang Kutub, silakan dijabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abang Kutub dijabarkan, kita belajar bersama. Ya, yang pasti gini saudaraku, kita belajar di ma'rifat ataupun hakikat, yang saya pahami itu semua di dalamnya itu metode gitu. Namun bukan berarti metode tersebut bertentangan dengan nas Al-Quran, baik itu secara ungkapan gitu. Tapi metode-metode yang sudah diberikan oleh para ulama kita, para masyayikh kita, Ibnu Arabi, kemudian Imam Ghazali, itu logis gitu, rasional gitu, sesuai dengan nas yang ada begitu, bukan sebuah metode yang malah jauh daripada aturan yang sudah ditetapkan begitu saudara. Jadi mari kita hati-hati juga, baik di dalam bernarasi tentang agama, ya hati-hati gitu.
Jadi biar tidak jadi polemik juga kepada orang-orang yang ingin belajar di sini, kan begitu saudaraku. Bahkan ada yang beranggapan sudah bertemu dengan Tuhan. Ini ungkapan yang sebenarnya ini susah untuk dipahami gitu loh. Artinya ketika bernarasi mari harus sesuai dengan ilmu, bukan ilmu yang dibawa kepada Allah, tetapi ilmu itu yang akan memberikan kita satu arah yang lebih bijaksana untuk bertemu dengan Allah itu sendiri, begitu. Itu pun juga ada ilmu yang sudah ditetapkan, begitu. Kita sama-sama belajar, mungkin hidup ini hanya bersunda gaul. Untuk apa dilahirkan dan untuk apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambut yang baru hadir. Silakan perkenalkan diri dan bisa Mohon jawabannya guru pertanyaan saya tadi. Mungkin sahabat yang lain dulu yang bisa memberikan masukan apa yang dipertanyakan. Ya. Mas. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Ibrahim tadi kan, itu kan sudah tahu bahwa dirinya kedudukan la haula wala quwata illa billah. Jadi ya jalannya aja gitu kan. Kalau memang itu sudah tahu dirinya la haula wala quwata illa billah, ya jalannya aja kalau menurut saya gitu. Karena kedudukan itu bukan luar biasa itu. Kedudukan itu sudah merupakan jalan kita menuju Allah gitu. Jadi intinya ya kalau memang sudah tahu bahwa sesungguhnya kita ini la haula wala quwata illa billah, ya sudah jalani aja, enjoy aja gitu kan. Ya. Pada intinya saya sepakat Abah Bahyu bahwa kita menyadari Kalau sebagai pribadi, jawabannya itu cukup simpel. Dengan dia memahami la haula wala quwata, berarti segala sesuatu itu karena ada hidup yang berperan dalam diri kita. Sehingga hidup itulah yang menyamaikan kepada diri. ya, Diri ini berkehendak, merasa diri ini bisa, merasa diri ini mampu. Padahal dikarenakan hidup itulah diri kita ini bisa berbuat segala sesuatu. Dan di situ diberikan nafsu. Manusia ini diberikan nafsu untuk keinginan. Manakala nafsu ini tidak bisa meletakkan pada tempatnya, maka batal keenjoyan itu. Menurut saya begitu. Enjoy aja. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti yang dipakai ilmu enjoy rupanya. Lanjut yang lain abangku. ya. Saya sepakat dengan Bang Suwong bahwa kita semuanya sebagai makhluk harus menyadari terhadap sebuah kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Kita ini tidak punya kekuatan apapun. Tidak ada sebuah ungkapan yang pantas ada pengakuan dalam diri, kira-kira seperti itu. Artinya ya sudah, kita tidak perlu ada pengakuan begitu. Kalau ke arah itu, saya pribadi sangat sepakat saudaraku. Namun demikian, karena kita di sini sama-sama berdiskusi dalam artian ingin menambah wawasan, ya tentu harus dengan ilmu. Saya rasa kalimat la haula wala quwata illa billah itu kita sudah paham semua begitu. Artinya tidak pantas ada pengakuan dalam diri manusia. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi renungan, tetapi banyak ilmu-ilmu selain daripada itu untuk kita pahami, sehingga dengan pemahaman kita itu lebih terarah begitu untuk menuju kepada Sang Pencipta. Simpelnya Al-Quran sudah mengajarkan kita semua
bagaimana mengatur hawa nafsu. Akan begitu saudaraku. Maka yang kita perlu kita diskusikan di sini, ya mari baik bernarasi sesuai dengan nas yang ada. Itu harapan saya pribadi, entah bagi teman-teman begitu. Monggo. Terima kasih para guru atas penjelasannya. Yang kedua, saya mohon ketegasan dari guru kita enjoy saja ini. Pertanyaannya mohon dijawab dengan tegas. Apakah ada manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang telah bertemu Allah atau yang bermakrifat terhadap Allah, ataupun apakah ada manusia sampai hari kiamat nanti yang bermakrifat terhadap Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Tak satu pun manusia bisa bermakrifat kepada Allah. Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa melihat yang ada? Bagaimana mungkin yang mati bisa melihat yang hidup? Bagaimana mungkin makhluk bisa melihat Sang Khalik? Jadi sebenarnya Tuhanlah yang butuh makrifat kepada saya. Saya mah enjoy saja. Lanjut. Cepat. Boleh sedikit? Ya, boleh sedikit juga. Silakan ditambahkan. Ya. Monggo silakan. Sesungguhnya ma'rifat yang tahu ma'rifat itu kan Allah sendiri. Kita ini manut saja, sujud saja, menerima saja dalam ketetapan Allah. Itulah jalan kita gitu. Ketika kita dihadirkan segala sesuatunya itu, ya kita, kalau kita menerima apa ketetapan Allah, sujud kepada Allah, maka kita akan terpelihara dan terjaga di situ. Baik itu di keadaan apapun. Jadi yang tahu ke situ itu yang Allah, yang tahu ke situ dia Allah juga yang memberikan itu gitu. Jadi kita hanya sebagai menerima saja gitu. Disitulah kedudukan kita itu. Maka kalau kita masih menanyakan makrifat, masih menanyakan sesuatu yang tidak harus ditanyakan, ya berarti kita mengakui gitu. Sementara kita ini nggak ada keakuan di situ. Sama sekali nggak ada keakuan di situ tuh. Apa yang harus kita akui gitu? Nah itulah menurut pendapat saya gitu. Saya coba menanggapi dari pertanyaan abang tadi. Apakah kita harus bermakrifat? Kita sebagai ciptaan Sang Pencipta memang harus bermakrifat. Makrifat itu sendiri adalah berputar di ranah ilmu gitu. Bermakrifat, makrifat itu sendiri bermakna pengetahuan. Banyak hadis-hadis Rasul yang menuntun kita seperti apa ilmu itu. Bahkan Allah sendiri di ayat Al-Quran sudah menetapkan di situ, sudah menginformasikan bahwa kita memang harus bermakrifat. Dengan makrifat itu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah, begitu. Ya, jadi jangan salah paham gitu. Apa itu makrifat gitu? Artinya kita bukan hanya sekedar tahu lalu kemudian kita diamanahkan untuk paham begitu dari pengetahuan itu, lalu kemudian menjalani pengetahuannya, kan begitu saudaraku. Jadi bukan berarti yang dikatakan makrifat itu dikembalikan ke semuanya kepada Allah. Allah yang harus tahu, Allah yang harus butuh. Bukan begitu saudaraku. Ada sistem begitu, ada sistem. Ya. Kita sebagai hamba yang diberikan akal, kemudian kemampuan berpikir, ya kita harus paham sesuai dengan ilmu yang ada. Coba kita baca di dalam ayat Al-Quran begini saudaraku, tentang makrifat itu sendiri. Wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha.
Silakan browsing teman-teman di situ. Saya juga punya kelemahan rawan karena kesalahan. Wa qulil hamdulillah yuriikum ayatihi fata'rifunaha. Artinya apa di situ? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah akan memberikan, akan memperlihatkan ayat-ayatnya begitu. Lalu kemudian ketika Allah memberikan kekuasaan itu, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan itu, fata'rifunaha, maka kita akan paham gitu. Fata'rifunaha, maka kita akan paham sebagai ciptaannya. Itu pun kita yang ingin memahami. Maka ketika sudah paham, insya Allah di situ jalan bijaksananya, jalan yang lebih terarah menuju Allah. Begitu. Artinya makrifat itu sendiri adalah sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan itu sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, lalu kemudian juga lebih diperinci lagi oleh Rasulullah dalam hadisnya. Misalnya Rasulullah mengatakan, siapapun yang berjalan, lalu kemudian di dalam jalan itu ada ilmu, ilmu itu dikerjakan, maka dengan ilmu itulah akan mempermudah masuk ke dalam surganya Allah. Jadi bahasa makrifat itu berputar di ranah ilmu, saudaraku. Begitu. Iya. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sapa dulu abang-abangku yang baru hadir. Silakan perkenalkan diri, mungkin ada pendapat yang bisa mempertemukan kita semua. Silakan abangku berbagi pendapat. Kita sama-sama belajar. Lanjut. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di room ini. Jadi kita untuk sharing ya. Mungkin saya sudah lama ya kenal saudaraku ini yang urip ya Allah ini. Nah, baru hari ini dikehendaki untuk bergabung. Jadi kita sharing saja dari penjelasan awal tadi. Alhamdulillah sepakat. Memang hakikatnya kita itu tiada. Kalau tiada disandingkan yang ada, yang wujud, ya tidak mungkin kita bertemu. Ya, nggak mungkin karena kita nama saja hanya bayangan atau kolong ya, atau cermin gitu kan. Yang disepakat. Bagaimanapun yang tidak ada manusia yang bertemu dengan Allah, dengan hakikatnya kan dari dirinya sendiri yang menciptakan, yang diciptakan kan gitu. Ya, mungkin sedikit ya, nanti hanya sharing, kalau kurang tepat ya bisa nanti kita betulkan bersama, kita mencari apa istilahnya ya belajar bersama. Kalau kita mempelajari, kita memahami dari untuk kanjan mahfiyan. Nah, kita itu berbendara, Allah itu kan perbendaraan yang tersembunyi. Karena Allah dikenal, Allah mentajalikan lewat nurnya sendiri yang disebut nur ilahi atau nur Tuhan. Setelah itu Allah mentajalikan, setelah nur Tuhan mentajalikan yang disebut nur Muhammad. Nur Muhammad menjadi alam semesta termasuk diri kita. Jadi dari Allah sebenarnya yang mengenalkan dirinya sendiri, bukan kita, nggak mungkin kita bisa mengenalnya. Jadi ya hakikatnya Tuhan sendiri yang mengenalkan syariatnya, ya seolah-olah kita itu kenal ya. Bermakrifat, beruntung sekali orang hamba-hamba yang dikehendaki untuk mengenal dirinya kan itu. Disepakat yang disampaikan, kita tidak, siapapun tidak bisa, karena yang kalau kita analogikan, karena kita itu esa kan, hakikatnya satu kesatuan yang utuh seperti kapas, benang, kain, dan baju. Itu dari zat yang sama, dari asal yang sama, dari titik yang sama,
itu kan tiada lain. Ya kita yang penting sadar bahwa posisi kita ini kalau di wilayah syariat namanya hamba atau insan, di Renan Toreko disebut cermin, di hakikat disebut wujudullah, penyataan Allah. Dan karena yang berikutnya adalah Allah itu sendiri, jadi satu kesatuan gitu kan. Jadi sifatnya beda-beda, bentuknya beda-beda, tapi kan satu zat, ya kan, satu dari titik yang sama, dari dirinya sendiri, yang wujud kan hanya Allah, hakikat seperti itu. Ya itu sedikit aja, nanti memang perlu ditambah hal yang lain biar kita sama-sama untuk bisa sharing. Saudara, kalau kurang tepat ya monggo, karena semuanya ya diberikan rasa yang berbeda, pemahaman yang berbeda, masalahnya ada frekuensi yang beda, itu juga sangat wajar saking luasnya ilmunya itu. Wallahu alam. Ya, sedikit saya ingin menambahkan juga bahwa kita memang punya kewajiban untuk senantiasa belajar, dan belajar. Maka dari itu apa yang dinarasikan oleh teman-teman di sini, tentu ini semua adalah metode dan sekaligus ilmu, ya, ilmu untuk wawasan kita sendiri tentunya di dalam menuju Allah. Namun demikian, rujukan kita juga harus jelas bahwa tadi Bang Padepokan juga membaca sebuah kalimat. Namun saya rasa itu yang saya pahami bahwa yang dibawa oleh Bang Padepokan yang dibaca barusan itu bukanlah hadis, ya, bukanlah hadis, tetapi itu lebih kepada maudhu, ya. Jadi saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi, ya. Jadi ketika Allah itu pantas dikatakan seperti itu, maka itu termasuk Asmaul Husna, kalau begitu saudaraku, ya, bahwa Allah itu perbendaharaan yang tersembunyi. Tuhan, saudaraku. Arti ilahi atau Tuhan, saudara. Ada Tuhan, ada ilahi. Arti selainnya pangkat kebesaran, ada Tuhan, ada ilahi, ada Allah. Maaf, saudara. Maaf, tapi saya Tuhan, ya, selainnya ilahi. Nah, ini memang betul Bang Padepokan. Banyak teman-teman yang seringkali membawakan kalimat ini. Mereka mengatakan bahwa kalimat ini adalah sebuah hadis gitu. Seakan-akan ini betul-betul rujukan yang benar begitu. Saya kira ini perlu menjadi renungan kita bersama. Siapapun yang membawa ayat ini gitu, silakan kita introspeksi diri juga, kemudian belajar bersama bahwa Allah itu, saya rasa kalau Allah dikatakan perbendaharaan yang tersembunyi, ini kita harus berhati-hati, saudaraku. Kita perlu merenungi rujukan itu gitu. Apakah itu betul-betul murni sudah menjadi betul-betul datangnya dari Rasulullah begitu, bahwa Allah itu perbendaharaan tersembunyi. Kita harus merenungi itu gitu. Kita pelajari kembali kalimat itu gitu. Yang pasti gini, saudaraku, kita tidak susah untuk mentadabburi Al-Quran asal kita sharing bersama, mencoba belajar bersama di sini. Tidak ribet kok untuk menuju kepada Allah itu sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholeh. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholeh. Cukup kerjakan hal yang baik. Tetapi yang menjadi kunci di sini perlu kita pahami bersama, wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah. Itu saja. Karena banyak di luar Islam misalnya beribadah, bagi mereka itu adalah baik, bagi mereka itu adalah perbuatan baik. Mereka juga punya keyakinan seperti itu sama dengan umat muslim. Tetapi yang menjadi kuncinya dalam perspektif umat muslim, wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu sekaligus menjadi kunci kita di dalam menuju kepada Allah, atau bagi hamba-hamba yang ingin bertemu dengan Allah itu sendiri. Kuncinya wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kita jangan juga salah di dalam melewati jembatan gitu. Jangan tergantung jembatan yang kita. Silakan kalau teman-teman mau mengatakan bahwa ingin bertemu dengan Allah, menuju dengan Sang Pencipta dari jalan mana saja, silahkan. Tetapi Allah sendiri sudah mengatakan di dalam Al-Quran, ada kalanya hambaku itu berangkatnya itu dari sisi yang baik. Jadi dari mulai awal
baik, sehingga di sana betul-betul masuk kepada sebuah ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sudah luar biasa, hamba yang betul-betul ya dikatakanlah seorang yang wali begitu. Nah, ada kalanya seorang hamba itu berangkat kepada Tuhan, dia masih suka berbuat baik, dia juga masih suka berbuat maksiat. Dicampur adukan kedua-duanya itu. Dan dari situ dia berangkat kepada Sang Pencipta. Ya monggo. Nah, itu sesuai dengan data di Al-Quran. Tetapi ketika berangkatnya melalui kesesatan dulu, ini rancu saudaraku. Bahwa kita untuk berangkat bertemu dengan Tuhan itu harus melalui jalan yang sesat. Ini ungkapan yang saya rasa juga jadi polemik begitu saudaraku. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh saya bernarasi abang-abangku? Boleh. Alhamdulillah. Aku maksum dan terjaga. Kenapa? Karena manusia dikuasai Tuhan, manusia dipelihara Tuhan, manusia dijaga Tuhan. Maka manusia tak mungkin punya salah dan punya dosa. Wong la haula wala quwata illa billah. Enjoy saja. Lanjut abangku dikaji. Terima kasih guru-guru. Boleh saya mengungkapkan sedikit ya, guru-guruku. Pagi ini ternyata Allah itu hebat. Allah itu canggih dan semuanya. Monggo dilanjut. Ya, saya ingin menanggapi typingan yang di bawah, bahwa saya tidak saya sudah ada keakuan bahwa saya lebih ahli, bahwa saya juga lebih pantas untuk menjadi guru di sini. Tidak, saudaraku. Saya katakan, saya tegaskan dari awal bahwa ketika sudah narasi kita dibawa ke ranah publik, maka kita pantas kita diskusikan, kita saling menasehati, itu penting. Apakah ketika teman-teman di sini menasehati saya, apakah itu menurut teman-teman yang dibawa menyalahkan? Kan tidak, tetapi sebagai bentuk nasihat. Itu yang harus kita pahami tentang itu gitu. Bukan berarti saya ada keakuhan ya, bahwa saya lebih begini begitu, tidak saudaraku. Yang pasti gini, saya ingin menegaskan kembali saudaraku, kita harus belajar. Di sini semuanya tujuannya adalah belajar. Kemudian silakan narasikan dengan ilmu. Sebagai bentuk juga ketika harus saya menyebut sebuah ungkapan kepada si A atau kepada si B, itu sebagai bentuk nasihat saja. Wabil khusus kepada diri saya pribadi, agar tidak salah begitu, agar lebih terarah, agar lebih bijaksana. Silakan monggo saudara. Ya, intinya kita kembali ke kesadaran masing-masing ya. Inti daripada diskusi di sini tidak ada yang menyalahkan satu antara lain. Intinya kita ini mencari titik kesadaran di dalam diri. Di sini sharing, intinya tidak ada saling menyalahkan. Oke, guru-guruku, izin ya, pamit. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, Allah sudah menciptakan enjoy di dalam diri saya. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Banyu hadirnya. Silakan yang lain. Ya, aku maksud terjaga. Tentunya bahasa judul ini kan menunjukkan suatu proses yang sangat-sangat proses. Nah, selama ini kita ini selalu memakai segala sesuatunya hak Allah tadi. Nah, ketika kita jalan berserah diri, disitulah berserah diri dengan secara kafah tadi. Terjadilah dengan berserah diri secara kafah tadi, itulah kita
berjalan dengan sesuatu yang sangat-sangat elok. Walaupun itu tidak elok, tapi tetap saya bicarakan elok saja. Karena memang proses ini bukan sesuatu yang senang atau yang menyenangkan atau yang susah. Tapi disitulah benar-benar kehadiran bahwa sesungguhnya kita sudah tahu dari gimana kita melangkah, kapan kita melangkah, kita tahu di hadapan kita baik buruknya. Disitulah sesungguhnya proses yang akan terjadi maksud terjaga tadi. Dengan proses itulah insya Allah saudara-saudaraku sangat-sangat begitu nikmat gitu. Tatkala kita dihadirkan sesuatu dalam diri kita terjaga, kita terpelihara di situ. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang menceritakan dirinya itu sudah dijalani, gitu. Cerita itu sudah dijalani. Gitu. Dari disitulah tidak ada tanpa kebohongan tadi. Tapi ketika kita hanya sebatas bercerita, gitu, Masya Allah, mau kemana kita jalan? Yang lainnya. Alhamdulillah, silakan yang baru hadir perkenalkan diri, salam hormat, sehat dan bahagia selalu. Lanjutkan ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pendapat Al-Fatih itu sedikit saja untuk diri saya sendiri ini sebenarnya. Belajar menasihati diri saya sendiri dengan cara saya berkata atau berbicara dengan manusia yang lainnya, kan begitu. Karena telinga lisan saya ini lebih dekat dengan telinga saya. Jadi belajar saya menasihati diri saya itu, ya belajar menyampaikan dengan orang lain, tentunya kembali pada diri saya. Jadi begini saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan ini, dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah, segala sesuatunya puncak daripada apapun bentuknya itu ya kosong, sadar, segala macam, kenal diri, ini dan itu, tentunya kita harus patuh dengan hukum dan aturan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana engkau mencintaiku, makalah ikuti Muhammad Rasulullah. Tapi jangan dulu dicari rasul-rasul yang di dalam diri itu. Jadi kita harus patuh dengan aturan dan hukum Allah melalui Rasulullah. Kemudian dalam kita sudah diberikan Allah itu petunjuk dalam mencari ilmu, kemudian diberikan Allah dalam pengamalan maksudnya, itu ada haknya adalah menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada bangsa jin kalau kita diberikan oleh petunjuk itu. Pertama manusia yang perlu kita sampaikan dalam untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertama ya diri kita sendiri, kemudian anak istri. Kalau anak istri sudah, tetangga kiri kanan, depan belakang. Karena ada hak kewajiban. Kalau kita sudah tahu hukum-hukum tentang sholat, hukum-hukum tentang ketuhanan, kalau kita tidak disampaikan kepada saudara kita, tetangga kiri kanan, depan belakang itu, maka kita itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebulan itu misalnya begitu sampai dia meninggal, dia itu tidak mengenal Allah, sedangkan kita mengenal Allah, itu ada hak dan kewajibannya. Jadi mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan manusia yang lainnya supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dan dengan kemampuan masing-masing. Karena Rasulullah itu kita ini bisa mengamalkan agama ini atas perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Agama ke Indonesia ini tidak dibawa angin, tidak dibawa batang kelapa, tapi dibawa oleh para sahabat dan wali-wali itu. Nah, kerja-kerja mereka itulah kita teruskan. Jangan kita berhenti di ngaji diri sendiri, di ibadah sendiri. Kita harus sebarkan ini kepada seluruh manusia, bahkan kepada bangsa jin seluruhnya. Kayak begitu dia. Dan semua yang kita sampaikan, semua kita lakukan itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti kita melempar bola itu akan kembali kepada kita. Seperti kita berbicara, yang duluan mendengarkan adalah telinga kita. Nah, kalau kita berbicara itu pengen telinga orang mendengarkan, itu sangat salah gitu. Begitu saja saudaraku, yang jelasnya harta, diri dan waktu ini adalah punya Allah, dan sudah Allah ganti dengan ridhonya. Allah sudah ganti dengan kasih sayangnya. Maka kita korbankan harta diri kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk semua manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk jin, iblis, setan semua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu aja saudaraku.
Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bila yang ada mau berpendapat, silakan Abang. Loh, kok pada enjoy semua ini? Ya Oke, Kang Mas, sama-sama Kang Mas. Suaranya tidak ada. sedikit saya tambahkan host bahwa ungkapan diri ini tidak ada, sehingga ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya ada, itu sebagian teman-teman langsung menghukumi bahwa kamu syirik. Ini juga menjadi kerancuan. Pandangan saya pribadi bahwa kata-kata diri ini tidak ada itu bukan berarti mengingkari ciptaan, itu bukan berarti mengingkari ciptaan Allah yang ada, tetapi dari yang ada itu harus menyadari bahwa kita yang ada sebagai ciptaan ini harus memunculkan sebuah kesadaran. Dari kesadaran itulah muncul sebuah ungkapan tidak ada, sehingga tidak akan ada pengakuan, kesombongan, kedzaliman. Karena ini tidak ada, itulah hasil daripada sebuah kesadaran, tetapi bukan sebuah pengingkaran. Di sini perlu kita renungi bersama saudaraku. Monggo.